Shalom, God is love. Allah adalah kasih. Surat Yohanes mengatakan demikian. Tuhan adalah kasih. Tidak dikatakan bahwa Tuhan memiliki kasih, tapi Ia sendiri adalah kasih. Dan karena Ia adalah kasih, Ia mewujudkan kasihnya itu, nature-nya itu, sehingga kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in each time. Karena Dia baik setiap saat, maka Dia selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Kita bisa baca itu di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian pasal 1, ketika Dia sudah selesai menciptakan alam semesta ini dan Dia sudah menciptakan manusia. Dikatakan di situ bahwa Ia melihat bahwa segala sesuatunya itu sungguh amat baik. Menyadari kasih Tuhan dalam kehidupan kita merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan menyadari bahwa Dia sangat mengasihi kita, kita bisa berani percaya untuk semua bagian kehidupan kita. Kita bisa percaya bahwa Dia mau menyembuhkan kita, bahwa Dia mau membawa kita selalu menjadi lebih baik dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Ada satu lagu tentang kasih Tuhan, bahwa kasih-Nya sungguhlah mempesona diri kita, menggetarkan hati kita kalau kita menyadari hal ini. God's love is unconditional, ya. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat, ya. Unchanging, tidak pernah berubah, and unending, tidak pernah berakhir. Kalau kasih-Nya berakhir, Dia berhenti menjadi Tuhan, karena Alkitab berkata God is love, ya. Allah atau Tuhan adalah kasih itu sendiri. Yuk kita nyanyikan dulu lagu ini, ya, sebelum kita nanti memperkatakan, merenungkan ayat-ayat tentang kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih
dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, 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 sepanjang umur hidupku. Setidaknya ada 3 ayat di Perjanjian Baru di surat Yohanes tentang kasih Allah bagi kita. Ketiga ayat ini sangat penting kalau kita menyediakan waktu untuk merenungkannya. Mungkin di perjalanan ketika kita sedang menuju tempat kerja atau saat kita kembali ke rumah, kita merenungkan 3 ayat ini dan kita minta Roh Kudus mewahyukannya buat kita. Kalau kita memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada ketakutan. Kalaupun ada, Alkitab berkata kasih itu mengalahkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, kita punya keberanian percaya bahwa Dia mau menjawab doa kita. Ketika kita menyadari bahwa Dia sangat mengasihi kita, kita bisa percaya bahwa Dia mau menyembuhkan kita kalau kita sakit. Alkitab berkata dengan jelas di Matius 7, Yesus berkata, "Jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." 3 ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 21, dan Yohanes 17 ayat 23 bisa kita renungkan. Ini cuma 3 ayat yang diambil dari satu rangkaian ayat. Jadi kalau kita mau memahaminya lebih dalam, sangat baik kita membaca ayat-ayat sebelumnya yang ada di pasal tersebut. Tapi setelah kita baca, kita renungkan, maka kita bisa memegang ketiga ayat ini sebagai beberapa ayat penting yang kita hafal, kita renungkan tentang kasih Allah bagi kita. Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Hal yang pertama yang perlu kita ingat adalah kasih Allah tidak hanya buat kita, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, atau orang-orang Kristen sebutannya. Kasih Allah tidak hanya bagi orang-orang yang setia melayani, tapi kalau kita baca di sini, kasih Allah itu akan dunia ini, akan seluruh dunia ini. Dan karena kasih yang begitu besar, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup di sini hidup ilahi, zoe, hidup ilahi, hidupnya Allah. Jadi kita perlu sadar bahwa pertama-tama bahwa Tuhan itu mengasihi seluruh dunia ini, semua manusia. Betapa jahatnya seseorang tetap dikasihi oleh Tuhan. Tapi kasihnya itu dinyatakan, diwujudkan lewat ia mengaruniakan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Jadi kita perlu sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, tapi Dia juga mengasihi semua orang. Lalu yang kedua, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang kedua, Tuhan mengasihi semua orang, tetapi bagi orang yang memberikan respon terhadap kasihnya tersebut, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka, orang-orang tersebut yang percaya kepada Yesus, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Termasuk kita yang percaya kepada Yesus. Dan karena itu kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Di Yohanes 14 ayat 21 ini lebih spesifik dikatakan, ketika kita sudah mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus, kita bergaul dengan Dia, lalu kita mulai mengenal perintahnya, firman-Nya buat kita. Lalu kalau kita menanggapi, melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, maka itu merupakan wujud kasih kita kepada Dia. Jadi tidak hanya Tuhan mengasihi kita, tapi sebagai balasannya, sebagai tanggapannya kita mengasihi Dia lewat memegang perintahnya dan melakukannya. Dan waktu kita melakukan apa yang Dia perintahkan, berarti kita mengasihi Dia, maka kita akan dikasihi oleh Bapa, dan Yesus pun akan mengasihi kita dan kemudian akan menyatakan dirinya kepada kita. Apa artinya? Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan bahwa Tuhan akan mengizinkan dirinya dilihat dengan jelas oleh orang yang mengasihi Dia, yang melakukan perintahnya. Artinya Tuhan itu menjadi sangat real, sangat nyata. Walaupun mungkin panca indera kita tidak bisa menangkapnya. Kita tidak melihat Dia dengan mata jasmani kita. Kita tidak mendengar Dia dengan telinga jasmani kita. Kita tidak merasakan dengan indera perasa kita atau peraba kita. Kita tidak juga merasakan dengan lidah kita. Atau kita juga tidak mencium dengan hidung kita. Tapi Tuhan itu real, nyata bagi kita. Sulit dimengerti, tapi kalau kita sudah pernah masuk dalam pengalaman ini, kita akan memahami. Walaupun panca indera kita tidak mengatakan sesuatu bahwa Tuhan itu mengasihi kita atau Tuhan ada di dekat kita, tapi kita punya keyakinan yang kokoh yang disebut iman, bahwa Dia ada bersama kita. Dia mengasihi kita, Dia begitu real, nyata buat kita. Yang ketiga, Yohanes 17 ayat 23, ini lebih luar biasa lagi. Kalau di Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah akan dunia ini, kasih secara umum. Kemudian Yohanes 14 ayat 21, itu kasih yang lebih spesifik. Ketika kita melakukan perintahnya, maka Tuhan menjadi sangat real buat kita. Kemudian Yohanes 17 ayat 23, ini bagian dari doa Tuhan Yesus. Kita perlu baca dari ayat 1 sebenarnya, tapi sebagai bahan renungan penekanannya ada di ayat 23 yang mau saya sampaikan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu,
agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Perhatikan kalimat yang bagian tengah sampai terakhir dari Yohanes 17 ayat 23 ini. Agar dunia tahu, agar semua orang tahu bahwa Allah Bapa telah mengutus Yesus dan bahwa Allah Bapa mengasihi murid-murid Tuhan Yesus, mengasihi kita sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. Kalau kita renungkan ayat ini, kita bandingkan surat Yohanes khususnya ya. Ada lagi di Yohanes 11 ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus. Dia mengatakan bahwa Allah Bapa selalu mendengar dia. Dan kalau di Yohanes 17 ayat 23 ini dikatakan bahwa kasih Allah Bapa kepada Yesus sama seperti kasih Allah Bapa kepada kita, murid-muridnya. Dan tidak hanya itu, dikatakan bahwa agar dunia tahu, dunia melihat bahwa kita, murid-murid Yesus, itu dikasihi oleh Allah Bapa dengan kasih yang sama besar seperti kasih yang Dia berikan kepada Yesus. Artinya apa? Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun akan melihat perbedaan dan mengakui bahwa kita yang adalah murid-murid Yesus memang dikasihi oleh Tuhan. Kita dibedakan daripada yang lain. Kita menjadi biji matanya. Dan barang siapa yang menjamah kita, itu menjamah biji mata Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca dari perjanjian lama, ini juga terjadi. Abraham mengalami hal itu. Ishak, Yakub mengalami hal itu. Abraham itu sampai didatangi oleh pikol, didatangi oleh orang asing, dan mereka mengakui bahwa Allah menyertai Abraham. Bayangkan, 3 ayat ini sangat penting untuk kita renungkan. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan seluruh dunia. Yang kedua, ketika kita memegang perintahnya dan melakukannya, maka Allah Bapa mengasihi kita sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. Dan itu begitu real di ayat yang ketiga ya. Di ayat yang kedua ini, Yohanes 14 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan begitu real bagi kita. Tapi yang ketiga, Yohanes 17 ayat 23 ini, dunia akan tahu, dunia akan lihat, orang lain akan mengakui bahwa memang kita dikasih oleh Tuhan. Kasih yang luar biasa. Selanjutnya kita akan lihat dari perjanjian lama beberapa ayat. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu ref lagu ini. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Selanjutnya kita lihat Keluaran 20 ayat 6. Dikatakan di sini bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan.
Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Artinya di konteks perjanjian lama ini, ketika seseorang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya bagi orang tersebut, bagi orang yang sungguh-sungguh mengikuti perintah-perintahnya. Selanjutnya Ulangan 4 ayat 37. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Nah, kita perlu ingat ini konteksnya tentang bangsa pilihan di perjanjian lama, yaitu orang Israel. Dikatakan di sini kata-kata Musa di Ulangan 4 ayat 37. Sekali lagi untuk jelasnya memang kita perlu baca ayat-ayat sebelumnya sehingga kita dapat gambaran yang jelas tentang ayat ini. Tapi fokusnya yang mau saya tunjukkan adalah di Ulangan 4 ayat 37. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Mesir di perjanjian lama itu menunjukkan mewakili dunia. Memang ada beberapa tempat yang mewakili, melambangkan tentang dunia. Salah satunya Mesir. Jadi kalau kita baca dalam konteks perjanjian baru, kita bisa camkan ayat ini dan mengakui bahwa karena Tuhan mengasihi nenek moyang kita dan memilih keturunan nenek moyang kita, maka ia sendiri Tuhan telah membawa kita keluar dari dunia, dari sistem dunia. Kita tinggal di dunia tapi sistem cara berpikir dunia itu ada jauh di bawah sistem ataupun hukum-hukum kerajaan surga. Dan Tuhan membawa kita dengan kekuatannya yang besar. Selanjutnya Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dari 5 ayat ini, ketika kita membaca, kita merenungkan, kita bisa mendeklarasikannya, membuat itu menjadi personal buat kita. Kita camkan, kita tangkap maksudnya, lalu kita perkatakan kira-kira seperti ini. Ya, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Dan oleh karena aku mengasihi Tuhan, maka aku termasuk di dalam golongan yang dilindungi dan dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadaku di dalam hidupku. Ulangan 4 ayat 37. Karena Tuhan mengasihi nenek moyang orang-orang Israel di perjanjian lama, dan mereka memilih keturunan, dan Tuhan memilih keturunan mereka, dan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Dan karena aku percaya kepada Yesus, aku menjadi keturunan Abraham di dalam iman. Aku menjadi bangsa pilihan secara rohani. Dan oleh karena itu Tuhan sendiri yang menuntun aku keluar dari satu sistem dunia yang sangat terbatas dengan kekuatannya yang besar, sehingga aku boleh hidup dengan hukum-hukum surgawi. Aku masih bekerja, tinggal di dunia, menjadi wakil Tuhan, menjadi alatnya, tapi aku di backup dengan hukum-hukum surgawi yang jauh mengatasi hukum-hukum di dunia ini. Selanjutnya Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 7. Bagaimana kita membuat ini menjadi personal? Kita katakan seperti ini. Aku mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku dan dengan segenap kekuatanku. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku selalu aku perhatikan. Aku mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakku, dan aku membicarakannya apabila aku duduk di rumahku, apabila aku sedang dalam perjalanan,
apabila aku berbaring dan apabila aku bangun. Oleh karena itu, anak-anakku juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Selanjutnya, Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Kita bisa membuat ini menjadi personal dengan kata-kata seperti ini. Tuhan Allahku sudah menyunat hatiku dan hati keturunanku, sehingga aku mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku, sehingga aku hidup. Lalu Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Kita bisa mengubahnya menjadi suatu ayat yang personal buat kita. Kira-kira seperti ini. Aku menerima perintah untuk mengasihi Tuhan Allahku, yaitu dengan cara hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, dan aku berpegang pada perintah, pada ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian aku hidup dan bertambah banyak, dan aku diberkati oleh Tuhan Allahku di negeri di mana saja aku berada, aku tinggal, aku bekerja, aku diberkati. Selanjutnya, Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Ini kata-kata Musa. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kita bisa mengubah ini, merenungkannya, mencamkannya, dan menjadikan ayat ini satu janji bagi kita. Aku membaca firman Tuhan, aku mendengar firman Tuhan, dan aku memutuskan untuk memilih kehidupan, supaya aku hidup, supaya baik keadaanku, dan tidak hanya keadaanku tapi juga keadaan keturunanku, yaitu dengan cara aku mengasihi Tuhan Allahku, aku mendengarkan suaranya, aku berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupku dan lanjut usiaku untuk tinggal di tempat dimanapun Tuhan membawa aku. Dan aku menikmati hal itu karena ini adalah janji Tuhan kepada nenek moyang di perjanjian lama, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan karena aku percaya kepada Yesus, maka aku termasuk keturunan Abraham, dan aku terima janji yang Tuhan berikan bagi mereka. Selanjutnya, Ulangan 33 ayat 3. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Kita bisa ubah, kita renungkan, camkan, dan kita bisa berkata seperti ini. Sungguh Tuhan mengasihi aku sebagai umat-Nya. Tuhan mengasihi semua orangnya yang kudus, termasuk aku di dalamnya. Di dalam tangan Tuhanlah aku, dan pada kaki Tuhanlah aku duduk. Aku merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya Engkau mengajarkan aku menangkap sesuatu dari firman-Mu yang aku baca, yang aku dengar dan yang aku renungkan. Selanjutnya di Yosua pasal 23 ayat 10 dan 11. Satu orang saja daripadamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kita bisa satukan ayat ini dan kita bisa berkata seperti ini. Aku bertekun mengasihi Tuhan senantiasa. Dia adalah Allahku.
Dan oleh karena itu, seperti firman Tuhan katakan di kitab Yosua ini, satu orang saja daripada anak-anak Tuhan dapat mengejar 1000 orang. Demikian juga aku mewakili 1000 orang. Keberadaanku dimanapun aku berada itu membuat dampak yang sangat besar, seperti yang dilakukan oleh 1000 orang. Sebab Tuhan Allahku, Dia yang berjalan bersama aku, Dia yang berperang bagi aku, seperti yang dijanjikannya dalam firman-Nya. Selanjutnya, Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kita bisa renungkan ayat ini dan kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, oleh sebab itu aku bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Dan aku tidak perlu takut, sebab segala musuhku Tuhan akan mengatasinya. Aku gak perlu takut, sebab firman Tuhan menjanjikan bahwa akan binasa segala musuh orang-orang yang menentang Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, aku ada di pihak Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepadaku, karena aku ada di pihak Tuhan, maka mereka juga berbuat jahat kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menangani mereka. Tapi aku yang mengasihi Tuhan, aku bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Oleh sebab itu dimanapun aku berada, selalu aman tempat lingkungan aku tinggal, karena Tuhan ada menyertai aku. Dan selanjutnya Nehemia 1 ayat 5. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kita bisa mengakui ayat ini, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Aku memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berpegang pada perjanjian-Mu. Dan oleh karena itu aku gak perlu takut. Aku hidup sebagai orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Dan karena itu kasih setiamu kepadaku senantiasa besar. Karena aku juga belajar untuk mengikuti perintah-perintahnya senantiasa. Ini adalah ayat-ayat yang kita bisa renungkan. Ada banyak sekali ayat-ayat yang daripadanya kita bisa belajar tentang kasih Tuhan. Tapi dari beberapa ayat ini, belasan ayat ini, setidaknya menjadi contoh untuk kita merenungkan tentang kasih Tuhan. Kalau kita sadar akan kasih-Nya bagi kita, kita gak perlu takut. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita menyadari kasih Tuhan sangat besar buat kita, kita akan sadar bahwa kita dibedakan daripada yang lain. Kalau kita menyadari kasih Tuhan kepada kita, kita sadar bahwa yang kita minta itu didengar oleh Dia. Kalau kita sakit, kita percaya bahwa Tuhan mau kita sembuh. Kita percaya bahwa Tuhan mau yang terbaik buat kita senantiasa. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku
sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus merenungkan firman-Mu tentang kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau mengasihi dunia ini sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuai dengan Yohanes 3:16, Engkau juga berkata bahwa ketika kami memegang perintah-Mu dan melakukannya, maka itu wujud bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Dan Engkau mengasihi kami, Allah Bapa mengasihi kami, dan Engkau akan menyatakan diri-Mu kepada kami. Engkau menjadi real buat kami, nyata buat kami. Dan selanjutnya di Yohanes 17 kami juga belajar bahwa Engkau ingin supaya dunia tahu, dunia melihat bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau Allah Bapa mengasihi kami sama seperti Engkau mengasihi Yesus. Terima kasih karena Engkau adalah kasih sendiri. God is love. Kami gak perlu takut. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu betapa Engkau mengasihi kami. Karena itu kami boleh berkata God is good all the time, dan bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. God makes all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.